Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Hartati dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview makalah yang sudah saya buat yang berjudul Paragraf. Adapun tujuan makalah dan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester 1 saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, ada pengertian paragraf. Ada beberapa pengertian paragraf menurut para ahli. Menurut Dr. Jago Tarigan, paragraf ialah seperangkat kalimat tersusun logis, sistematis, yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Suherli, KMPD, yang mengatakan bahwa paragraf atau alinea adalah pengelompokan gagasan dalam satu kesatuan yang runtun. Selanjutnya ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ tertulis paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Jadi kesimpulannya adalah paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalian dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Ada 4 ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat pertama bertaku ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Misalnya surat. Dan 8 ketukan untuk jenis karangan ilmiah formal seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya ada paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik, selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Yang terakhir, paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf bukan kumpulan kalimat-kalimat topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang sangat spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Selanjutnya ada fungsi paragraf. Yang pertama, yaitu mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Yang ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima atau yang terakhir, memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Selanjutnya, tujuan pembentukan paragraf. Di sini ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu pembentukan paragraf bertujuan memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan pikiran utama yang satu dari utama yang lain. Oleh karena itu, paragraf hanya dapat memuat satu pikiran utama. Apabila terdapat 2 pikiran utama, paragraf tersebut harus dipecah menjadi 2 atau lebih. Yang kedua, pembentukan paragraf bertujuan memisahkan dan menegaskan perhatian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhentian pada akhir kalimat. Dengan perhentian yang lebih lama tersebut, konsentrasi terhadap pikiran utama pada setiap paragraf lebih terarah. Selanjutnya ada jenis 3 paragraf. Jenis paragraf itu ada 3, paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Yang pertama ada paragraf pembuka. Tujuan
Paragraf pembuka yaitu mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Sebagai bagian yang mengawali sebuah karangan, paragraf pembuka harus dapat difungsikan untuk mengantar pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, dan menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi seluruh karangan. Dan disarankan agar paragraf pembuka jangan terlalu panjang agar tidak membosankan. Yang kedua, ada paragraf penghubung. Adapun tujuan paragraf penghubung yaitu menghubungkan pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Paragraf penghubung atau paragraf pengembangan berfungsi dalam paragraf untuk mengemukakan inti persoalan, memberi ilustrasi atau contoh, menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya. Yang terakhir, ada paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang terdapat pada akhir tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Biasanya paragraf penutup berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dipaparkan oleh paragraf penghubung. Biasanya paragraf ini berisi penegasan atau pernyataan kembali tentang masalah-masalah yang diuraikan pada paragraf penghubung agar maksud penulis menjadi lebih jelas jika ada hal-hal yang dianggap sangat penting. Dan yang terakhir ada teknik pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang saling berhubungan. Kalimat-kalimat tersebut diikat oleh satu pikiran utama dan dijelaskan secara terinci oleh beberapa pikiran penjelas. Pikiran utama dan pikiran penjelas masing-masing tertuang dalam kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi, dalam sebuah paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ada beberapa cara penempatan kalimat utama dalam sebuah paragraf sesuai dengan pikiran penulis. Di samping itu, untuk mengembangkan paragraf, ada beberapa teknik yang dilakukan sehingga para penulis lebih mudah menguasai penulisan paragraf tersebut. Selain itu, paragraf dapat dicermati dari segi sifat isinya dan sangat tergantung pada informasi yang akan disampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and be happy. Annyeong!